Hai Farmasis, sekarang kalian lagi dengerin podcast Toksin, toko spesial penginspirasi. Assalamualaikum Kak Adel. Waalaikumsalam Kak Fazi. Gimana nih kabarnya Kak Adel di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini? Alhamdulillah Kak, baik. Kak Fazi sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Kak Adel, baik sekali nih saya. Oh iya, kayaknya ada yang beda nggak sih Kak dari Toksin tahun ini? Bener banget Kak, jadi Toksin kali ini tuh agak sedikit beda nih dari Toksin-Toksin sebelumnya. Yang mana periode sebelumnya itu kan dalam bentuk narasi nih. Nah, di periode kita yang kali ini kita akan kemas dalam bentuk podcast. Jadi para pendengar bisa dengerin sambil beraktivitas, sambil ngejurnal, sambil ngelaprak. Karena kan jurnal dan laprak itu udah jadi rutinitas rutin kita nih Kak. Wah, jadi penasaran nih saya Kak. Boleh nih Kak spill dulu episode 1 ini kita mau ngapain sih Kak podcastnya? Oke, jadi podcast Toksin ini baru pertama kali rilis nih Kak. Jadi ini episode pertama kita, yang mana pembahasan hari ini tuh tentang yang dekat banget nih sama kehidupan mahasiswa, yaitu gimana sih cara memilih bidang skripsi yang tepat. Karena nih di Fakultas Farmasi Universitas Jember itu sendiri tuh punya 4 lab nih Kak. Nah, dan pastinya kita bakalan ditemani dengan kakak-kakak narasumber yang hebat di bidangnya yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak, kita kenalan dulu kali ya Kak. Saya Ada Destianisa selaku staf Departemen PSDM dan rekan saya Fazila selaku Ketua Departemen PSDM akan memandu jalannya podcast kali ini. Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin kita bisa mulai nih kenalan dulu ke kakak-kakak narasumber kita sebelum kita membahas pembahasan yang lebih rumit nih. Oke, mungkin kita kenalan dulu nih. Halo Kak Tinton mungkin ya. Halo Kak Tinton, selamat pagi Kak. Halo pagi, salam kenal. Aku Ya, Tinton. sama. Bagaimana Angkatan nih kabarnya 2020. Kak? Alhamdulillah baik, di tengah kondisi yang lagi banyak kerjaan online nih. Alhamdulillah. Oke, mungkin ke Kak Tinton bisa perkenalan nama lengkap dan dulu tuh milih bidang skripsi bagian apa nih Kak? Oke, nama lengkapku Tinton Agung Laksono. Dulu tuh waktu skripsi aku ambil bagian kimia farmasi di bawah bimbingan Pak Ari sama Pak Puku. Mungkin itu. Oke, kimia farmasi. Berarti kalau ke Pak Koko ini kimianya lebih kemana nih? Ke organik ya Kak? Atau ke Iya. analisis? Bukan kimia dari ini apa? Kimia biologi sih sebenarnya masuknya karena yang aku kerjakan adalah ngambil kimia dari bahan alam. Kalau kimia organik kan Gitu. kayaknya dulu Pak Agung kalau yang kimia organik itu yang banyak pegang. Oke Kak. Berarti nanti ada relasinya dengan biologi gitu ya skripsinya ya Kak? Ya benar sekali. Jadi nggak kayaknya kalau di angkatanku dulu nggak ada yang benar-benar skripsi kimia murni, itu nggak ada. Terakhir kayaknya angkatannya Mbak Ayunda kalau nggak salah, Mas Rifki itu terakhir. Oke Kak Tinton. Oke, terima kasih Kak Tinton. Mungkin kita kenalan lagi sama narasumber yang kedua kita nih dari bidang farmasi klinik dan komunitas nih. Ada Kak Ayunda. Selamat pagi Kak Ayunda. Gimana nih kabarnya Kak Ayunda? Selamat pagi, sehat alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya ini ada bising kendaraan soalnya masih lagi jaga ya. Perkenalkan nama saya Ayunda. Dulu ambil skripsi di bagian farmasi klinik dan komunitas, tapi saya ambil di biomediknya. Di bawah bimbingannya Bu Diana. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Ayunda sedang jaga di mana nih? Apotek atau di rumah sakit nih? Kebetulan di apotek, rumah sakitnya lagi libur. Terima kasih Kak Ayunda. Oke, kita lanjut ke kakak yang selanjutnya. Di sini ada Kak Tanfis ya. Gimana Kak kabarnya Kak? Mungkin bisa langsung kenalan ya. Baik, alhamdulillah. Nama saya Tanfit Alisla. Sebenarnya ini kan mau tentang skripsi ya. Sebenarnya saya angkatannya 2010 kan. Ini paling tua kayaknya. Jadi nanti maklum ya kalau lagi kayak rada lupa-lupa banyak gitu tentang skripsi. Tapi paling bisa cerita seingat
aku aja ya, nggak apa-apa ya. Tentang aku tuh dulu skripsinya di farmasetika. Ambilnya di bawah bimbingan Bu Tiwi sama Bu Lydia. Ambilnya semi solid. Oke. Lanjut ke Kak Prisma nih, Kak. Gimana Kak kabarnya, Kak? Ya, alhamdulillah baik kabarnya. Oke, mungkin bisa langsung kenalan ya, Kak. Nama Kakak sama dulu waktu skripsi ngambil apa nih, Kak? Perkenalkan, nama saya Prisma Wahyuning Inaya. Dulu waktu skripsi ngambil di bagian biologi farmasi, pembimbingnya ada Bu Evi sama Bu Endah. Sama sih sebenarnya sama Mbak Tanfit, saya juga lulus dari angkatan 2011. Jadi kalau ditanya skripsi mungkin juga agak-agak lupa gitu, makanya awalnya agak nolak gitu. Baik, mungkin dari Kak Prisma lagi ada kendala sedikit nih, karena semua narasumber nih udah kenalan, mungkin kita langsung ke pembahasan kita yang pertama nih. Tapi mungkin sebelum pembahasan kita yang pertama, mungkin saya mau tanya dulu nih sama Kak Adel. Oke, Kak Adel gimana nih? Sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama nih, Kak Adel. Kak Adel sendiri tentang bayangan skripsi udah ada belum? Apa udah tahu nih? Oh, nanti Kak Adel mau skripsi bagian apa? Kayak gitu, Kak Adel. Oke, karena saya ini angkatan baru ya, Kak, angkatan 2020. Jadi masih belum tahu banget nih gimana-gimana. Paling cuma tahu, oh labnya ada 4 gitu. Tapi untuk detailnya, terus sama cara skripsi itu gimana sih milihnya itu belum terlalu ada gambaran sih, Kak. Oke, berarti masih galau ya, Kak Adel ya? Iya nih, Kak. Masih milih-milih. Oke ya, tapi semoga dengan podcast hari ini kita bisa sharing dengan narasumber kita. Semoga Kak Adel nanti punya bayangan terkait skripsi yang Kak Adel minati, kayak gitu ya Kak Adel ya? Ya bener Kak, karena nih topiknya sangat relate, sangat mahasiswa banget nih. Karena teman-teman saya juga banyak yang aduh bingung nih mau apa, apalagi kita generasi online ya, kayak belum pernah ngelihat langsung gitu. Jadi ini topiknya sangat relate untuk teman-teman mahasiswa yang lainnya juga. Iya bener banget, kita generasi online ya Kak Adel, udah berapa semester kita online ya, nggak pernah praktikum, nggak pernah nge-lab. Jadi belum Iya. pernah, saya aja ini hanya pernah masuk di laboratorium kimia dasar aja ya, setelah itu belum pernah nih Kak Adel karena online. Jadi lihat video terus. Oke, kita kembali ke topik. Nggak usah banyak omong nih, langsung aja ke pertanyaan pembuka nih untuk narasumber kita. Jadi di sini kan tadi kakaknya udah menjelaskan ya kalau dulu milih bidang skripsi farmaset, bidang skripsi biologi, kimia, ada FKK gitu. Nah mungkin saya mau tanya nih, mungkin alasan kakak-kakaknya milih bidang tersebut nih apa sih? Atau memang punya minat di bidang tersebut, suka atau menggeluti bidang tersebut, atau gimana nih? Ya, mungkin kita bicara dulu, kita tanya ke Kak Tinton mungkin ya. Kak Tinton gimana nih? Kenapa kok dulu milih kimia farmasi? Oke. Kalau aku sebenarnya dulu kan awalnya karena sudah join grupnya Pak Ari ya dari tahun 2016 kalau nggak salah. Itu pas aku semester 3. Nah, dari sana kan emang banyak riset ya. Jadi sebelum skripsi itu udah pegang proyek penelitiannya Pak Ari dulu itu. Nah, akhirnya karena datanya pun juga aku sudah punya sebelum skripsi, akhirnya aku pakai skripsi yang berhubungan kimia farmasi. Tapi sebenarnya kalau ditanya ketertarikanku, sebenarnya aku tertarik di farmasetika ya, karena lebih relate untuk kita pengalaman kalau mau memang nyari kerja di industri gitu. Tapi ya karena waktu itu memang sudah ikut proyek dosen, akhirnya aku tetap ambil kimia farmasi. Gitu. Oke, berarti sebenarnya minatnya di farmaset ya, tapi alhamdulillah ya Kak, meskipun memang ngambilnya kimia farmasi, lancar-lancar aja ya. Ya, alhamdulillah lancar-lancar. Karena enaknya kalau ikut proyek dosen kan kita apa ya istilahnya bimbingannya itu lebih intens sih ketika kita dibanding ngambil skripsi sendiri. Nah, cuman kan kalau skripsi sendiri ya bisa sih lebih bimbingan lebih enak itu ketika kita memang mau mendekati si dosennya itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Tinton. Mungkin kita tanya ke Kak Ayunda mungkin. Kayak halo Kak Ayunda, gimana nih Kak Ayunda dulu pengalamannya? Kenapa kok bisa menetapkan ke FKK nih? Itu awalnya memang dari awal tuh pengennya di FKK karena memang merasa nyaman sama kegiatan-kegiatan atau penelitian yang ada di lab farmasi klinik dan komunitas. Kebetulan milih yang biomedik karena
tertarik sama hewan coba, karena ketika awal masuk farmasi juga ikut PKM kayak gitu tuh sudah arah ke hewan uji. Jadi dari awal memang pengennya ke hewan uji kayak gitu. Terus Berarti untuk Kak Ayunda ini lebih emang minatnya ke FKK ya Kak ya? ya memang dari awal pengennya tuh di FKK kayak gitu. Dan alhamdulillahnya banyak, kebetulan pas di angkatanku tuh banyak yang pingin di FKK juga, jadi banyak temennya waktu skripsian. Oke, kita udah dengar dari Kak Tintan sama Kak Yunda. Lanjut kita dengar alasan dari Kak Prisma dulu kali ya. Gimana nih Kak? Dulu waktu milih biologi itu gimana? Alasannya apa Kak? Kalau ditanya alasan, sebenarnya untuk biologi sendiri bukan minat aku yang pertama ya. Awalnya itu minatnya memang di kimia farmasi. Cuma waktu itu karena belum nemu ide atau judul di kimia farmasi, dan kebetulan dosen pembimbing akademik aku tuh salah satu dosen pengampu di biologi dan menawarkan masih ada sisa bahan dari proyek sebelumnya, dari proyek dosen, mau nggak ngambil ini gitu. Tapi nanti cari judul sendiri. Terus kemudian saya berpikir, oh kayaknya ini menarik. Terus kemudian lebih gampang juga sih kalau di biologi menurut saya dalam menentukan judul, karena kan keanekaragaman hayati Indonesia itu cukup banyak. Jadi kayak beda variabel dikit bisa jadi judul. Akhirnya saya dan teman saya ngambil tawaran itu dan skripsi di biologi farmasi. Oke, berarti Kak Prisma ini karena ditawarkan untuk ikut suatu proyek gitu ya Kak? Bukan proyek sih, jadi beberapa tahun sebelumnya kan ada proyek dosen itu, kemudian ada bahan sisa nih, reagen sisa kayak standarnya gitu, kemudian mau nggak pakai ini daripada nggak kepakai lagi. Terus kemudian ini lulusnya lumayan cepet sih, jadi ada tawaran buat lulus cepet, ya udah diambil aja. Oke, itu kesempatan yang sangat diinginkan semua mahasiswa ya Kak. Lulus Iya, cepet. kayak awal kan mikir kayak, oh yang penting cepet lulus sih. Nih, bener-bener. Oke, lanjut kita dengerin nih alasan dari Kak Tanfis. Gimana nih Kak, alasan Kakak milih farmasetika dulu nih? Milih farmasetika ya. Pertama karena emang berminatnya di farmasetika. Sebenarnya sih milih bidang itu kan dari ketertarikan awal, idealnya dari ketertarikan. Tapi kan juga ya kayak kasusnya Prisma atau Tinton tadi kan karena ada proyek yang jalannya lebih mudah, jadi kita pilih yang lebih mudah itu bisa juga. Tapi kalau aku dulu berminatnya di farmasetika, terus kita bergrup, nyari grup, siapa nih yang mau di farmasetika? Ya udah akhirnya kita nyari empat. Jadi kalau di farmasetika dulu itu kan bergrup-grup gitu kan. Akhirnya kita nyari grup yang satu minat. Jadi pengennya semi solid, ya udah jadi nyari teman yang satu semi solid. Akhirnya kita dulu tuh nargetin dosennya dulu yang kita incer siapa. Kalau aku dulu tuh nargetinnya Bu Tiwi dulu. Jadi kenapa pilih Bu Tiwi? Karena kita mikirnya kalau dosen pembimbingnya itu detail, terus kan Bu Tiwi itu ini ya, maksudnya ngajarnya itu detail dan perhatian kan ke mahasiswanya. Jadi udahlah, lebih baik susah di awal, maksudnya tuh pas skripsian benar-benar dibimbing, tapi nanti pas pengujiannya kan lebih gampang gitu. Akhirnya nganu Bu Tiwi, terus pertamanya Bu Tiwi nggak punya proyek kan, Bu Tiwi tuh nggak punya proyek buat kita. Jadi kita tuh nentuin judul sendiri, maunya apa, semi solid, terus kamu nyari deh bahan aktifnya apa yang kira-kira ada masalah. Terus kamu ingin formulasinya seperti apa. Tapi di akhirnya nanti kita itu skripsinya dibayarin sama proyeknya Bu Tiwi karena kita ngelanjutin. Jadi hasil skripsinya kita tuh dibikin proyek sama Bu Tiwi gitu. Jadi akhirnya kita walaupun bukan proyek tapi akhirnya dibayarin skripsinya. Saya mau tanya lagi nih sama Kak Tanfit. Ini satu grup kira-kira berapa orang berarti Kak Tanfit nih? Aku dulu berempat. Dulu sih rata-rata bertiga sama berempat. Dan itu tuh kalau ngegrup, kalau dulu ya di farmasetika itu kalau ngegrup, kita tuh udah konsisten gitu. Jadi satu grup itu harus lulusnya bareng. Apa sih proposalnya harus bareng, jadi nggak boleh ada yang ditinggal. Jadi kalau misalnya kita target revisian berapa hari kemudian ya itu ini semua janjian semua gitu.
salah satu tips untuk lulus lebih cepat sih. Jadi ada temennya. Kalau sendirian kan kayak ketinggalan gitu. Kalau boleh tahu nih Kak Tanfit dulu, semi-solidnya apa nih Kak? Kayak krim atau Aku gel ibuprofen. Ininya gel ibuprofen, terus sistem penghantarannya modifikasi dispersi solid. Jadi dibikin modifikasi pembawanya agar ibuprofen itu kan kalutannya rendah. Jadi kita meningkatkan kalutannya agar nanti laju disolusinya pada saat pelepasan ke kulitnya lebih cepat gitu. Oke Kak, jadi tentang semi solid ya di angkatan 20 kan saya baru semester 4 ya Kak. Baru nyampe di solida sih, belum nyampe ke materi semi solid. Semi solid kayaknya ada terakhir ya. Bener Kak. Oke, kita lanjut lagi nih bincang-bincang. Tadi kan Kak Tinton menyinggung tentang proyek dosen nih. Nah, jadi pengen dengar nih, kenapa sih memutuskan untuk ikut proyek dosen gitu? Mungkin dari Kak Tinton bisa jawab, Kak. Oke. Kalau aku dulu kan awalnya emang pernah ikut PKM ya. Dari PKM itu dulu ada kakak tingkat namanya Mbak Nadia sama Mbak Yufi. Nah, dari Mbak Nadia sama Mbak Yufi ini ngajak aku untuk ikut proyeknya Pak Ari. Jadi sebenarnya kalau Pak Ari itu sebenarnya bukan kayak proyek sekali jalan gitu ya. Kalau di Pak Ari itu ada grup riset yang memang di dalam grup riset itu banyak proyek di dalamnya tuh. Nah, ketertarikanku di sana karena memang dalam proyeknya itu dalam grupnya itu banyak proyek yang membuat aku tertarik gitu. Karena satu dia exploring bahan alam dan dia punya lab sendiri. Nah, makanya aku banyak tertarik di situ. Selain itu juga teman-temannya juga lumayan banyak di sana dan asik untuk diajak diskusi. Terus kayak pembiayaan grup penelitian itu juga full di cover sama grup risetnya. Jadi lumayan enak sih dan kita full disupport sama grup risetnya. Oke, berarti ini proyeknya gabung ke grup riset gitu ya, Kak? Iya, jadi dalam grup riset ada beberapa proyek yang itu bisa diambil teman-teman. Dulu itu seangkatanku kalau nggak salah ada 8 mahasiswa yang join di grupnya Pak Ari itu. Oke, terima kasih Kak. Ini juga dengar-dengar Kak Ayunda juga dulunya ikut proyek dosen juga ya Kak? Mungkin bisa sharing-sharing nih Kak, kenapa kok bisa memutuskan untuk ikut proyek dosen? Iya, kalau dulu saya ikut proyek memang jadi pemilihan bidang skripsi kan sudah dipilih ya. Memang pengen bagian farmasi dan komunitas. Terus benar kayak katakan Kak Tanfit, saya juga bentuk kelompok karena memang skripsi itu kan butuh waktu lama ya. Ada waktunya, terus pasti kesulitannya banyak, bukan kesulitan, tantangannya banyak. Jadi paling enggak tuh butuh orang-orang yang saling menguatkan ini gitu. Jadi waktu itu kita bikin grup yang sekiranya kita tuh nyambung dan satu visi. Nah, waktu kita bahas grup, kebetulan kelompok saya itu ada Mbak Farah, Mas Sugi, sama Mas Edwin. Kebetulan kita berempat sepakat kita mau ambil FKK dan kebetulan memang ada proyek dosen. Di situ memang sempat ada perubahan kalau di kasus saya. Jadi ada proyek dosen, sebenarnya kita melanjutkan skripsi dari kakak tingkat sebelumnya. Jadi untuk judul itu kan kita juga ada dua pilihan kan, kita punya research ide riset sendiri atau kita cari ide-ide atau skripsian dari kakak tingkat dan kita mikir gimana cara ngembanginnya atau ngelanjutinnya. Kebetulan tuh ada skripsiannya Mbak Nora 2012 sama Mas Yodi itu sudah selesai di bagian kimia, dilanjutkan ujinya itu kan di biomedik. Nah itu pertamanya di bawah proyeknya kayak Bu Yuni. Jadi kita tuh awalnya di DU kan di Bu Yuni, tapi kebetulan karena Bu Yuni sedang sekolah, akhirnya kita alih dosen pembimbing umumnya itu ke Bu Diana. Tapi ada Bunia juga untuk mewakili di bagian kimianya kayak gitu. Kita kemarin milih proyek itu ya karena pertama kan sudah jelas mau meneliti apa, terus kita juga bisa lebih terstruktur, terus intensitas pembimbingan itu juga lebih
lebih lah kalau menurut saya, dan terutama juga secara pembiayaan juga sudah tercover kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Yunda. Ini saya kepo nih, mungkin lebih dijelasin apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan ikut proyek nih. Mungkin bisa terserah nih dari Kak Yunda atau Kak Tinton nih yang mau menjelaskan apa sih kekurangan atau kelebihan dari ikut proyek dosen gitu. Siapa Kak Yunda mungkin atau Kak Tinton? Mbak Yunda mungkin nambahin ya nanti kalau ada yang kurang. Iya, Tinton dulu deh. Oke. Oke, kalau ikut project dosen itu yang pertama apa namanya biasanya pembiayaan ya, mahasiswa itu yang paling dicari. Satu itu pembiayaan benar-benar full disupport oleh dosen. Terus kedua bimbingannya itu memang lebih intens daripada kita ambil skripsi yang secara mandiri. Kenapa? Karena kalau di project itu kan dari sisi dosen sendiri juga ada tuntutan supaya bisa selesai lebih cepat. Nah itu biasanya upayanya salah satu adalah setiap minggu itu biasanya sering ada bimbingan secara khusus untuk ngomongin proyeknya itu sampai mana, terus kesulitannya apa. Itu biasanya akan dibantu sama dosennya. Terus untuk apa namanya ke selanjutnya itu biasanya kalau proyek itu kan nggak sendirian ya, mereka ngerekrutnya tuh dari sisi beliau sisi dosennya itu biasanya rekrutmen itu kisaran 2 sampai 4 orang biasanya yang ditarik dari sisi mahasiswa untuk menjalankan proyeknya. Nah, ketika kita punya teman kan seperti yang sudah dijelaskan kakak tingkat kita tadi itu apa ya, jadi ada motivasi untuk menyelesaikan supaya skripsinya itu lebih cepat selesai gitu. Dan ketika ada kesusahan itu bisa ada teman untuk curhat ngobrol gitu. Kesusahan kita itu apa. Nah, untuk kurangnya mungkin beberapa mahasiswa itu kan bayangannya adalah lulus cepat. Nah, tapi dari proyek itu biasanya ada beberapa proyek yang dia proyeknya itu jangka panjang dan itu nggak bisa untuk kita target supaya lulus cepat itu karena biasanya dari sisi dosen yang keberatan kalau kamu memang pengen lulus cepat. Soalnya proyek itu kan ada outputnya ya, biasanya ada proyek kayak peneliti jurnal ataupun publikasi yang lain. Nah itu biasanya kan nggak bisa cepat dan itu biasanya yang membuat dari sisi dosen itu keberatan kalau kita maunya lulus 3,5 tahun atau mungkin apa namanya lulus lebih cepat gitu. Mungkin dari Mbak Ayunda ada tambahan. Kurang lebih sama ya, kelebihannya yaitu kita enaknya skripsi itu kan sudah mikir banget gitu kan. Terus juga kalau masih mikir juga pembiayaan itu kan bakal sulit kan untuk mahasiswa-mahasiswa. Jadi biasanya itu kebanyakan tujuan utamanya memang bagian pembiayaan itu, dan misal kayak bahan-bahan, kalau kelebihannya kalau proyek itu bahan-bahan itu bisa disupport. Jadi misal gini, ada beberapa bahan yang itu butuh koneksi untuk didapatkan kayak gitu kan. Kalau seandainya itu sudah proyek tuh biasanya dosen-dosen kita itu sudah punya koneksi, jadi kita tuh tinggal jalan aja. Misal nanti dosennya tuh kayak mengarahkan, nanti kamu ke bagian sini buat ngambil bahan atau menemui Pak siapa untuk ambil bahan atau gimana kayak gitu. Kalau mandiri itu kan kita harus cari link juga kan gitu. Kelebihannya tuh di situ setelah tambahan dari penjelasan Tinton. Terus kedua yaitu kebanyakan tuh kalau proyek biasanya tuh dosennya tuh akan apa ya, lebih ngoprak-ngoprak juga kalau kita itu nggak dang-dang mari nggak selesai gitu. Kalau kekurangannya, kalau kelebihannya juga kalau seandainya proyek itu kan sudah jelas, misal tujuannya apa, nanti struktur penelitian itu seperti apa, itu kan sudah tertata kayak gitu. Jadi kita lebih ke arah pelaksanaan dan mencari solusi dari permasalahannya kayak gitu. Terus kalau kekurangannya ya itu sih, kalau kita tuh nggak bisa keluar jalur. Misal kalau seandainya mentok gitu ya, kalau mandiri itu kan misal kalau mentok kita nggak ada ide, kita bisa mengajukan kayak penggantian judul atau apa kayak gitu kan, atau penggantian ahli bidang itu masih bisa. Cuma kalau seandainya
udah proyek sekali jalan ya udah harus sampai selesai kayak gitu. Oke, berarti ini kalau dilihat dari jawabannya Kak Tino sama Kak Yunda itu kelebihannya lebih ke biayanya ke cover semua dari proyeknya, sama kekurangannya itu nggak bisa improve sesuka hati. Maksudnya kayak nggak bisa sefleksibel itu kali ya Kak untuk pengerjaan skripsinya. Oke, kita lanjut nih dengar-dengar cerita dari kakak-kakak yang ngambil skripsi secara mandiri. Mungkin dari Kak Prisma dulu nih, bisa cerita nggak Kak sharing, kenapa kok lebih memilih skripsi secara mandiri gitu Kak? Kelebihan dari skripsi mandiri mungkin ini ya lebih fleksibel aja. Kalau misalnya di tengah perjalanan skripsi tadi kita menemukan masalah atau hambatan, kita bisa ganti variabel-variabel tertentu. Nah, kalau seperti yang dijelaskan sama Ayunda sama Tintan tadi kan, kalau ikut proyek sudah pasti harus itu gitu kan. Kalau skripsi mandiri mungkin lebih fleksibel aja sih. Terus apalagi ya kelebihannya? Mungkin ini ya kalau skripsi proyek itu tanggung jawabnya lebih, maksudnya karena harus mengerjakan penelitian dosen juga, pasti nanti tanggung jawab untuk membuat jurnal internasional atau apa itu harus dikerjakan. Sedangkan untuk skripsi mandiri ini kita terserah kita mau submit jurnal di mana, misalkan hanya jurnal nasional atau jurnal wajib yang harus di-submit di website UNED itu, cuma itu sih. Untuk kekurangannya mungkin kalau skripsi mandiri ini biaya, karena kita harus mengeluarkan dana pribadi untuk membiayai penelitian kita. Gitu. Oke, mungkin lebih ke fleksibelnya, kekurangannya yaitu tadi ya biayanya nyari sendiri atau dan lain-lainnya itu. Oke, kita lanjut dengerin cerita dari Kak Tanfis nih Kak. Gimana Kak kalau dari Kakak? Kak, mohon maaf Kak masih ke off mic Kak. Nah, oh ya, udah ya. Kalau aku tuh kan dulu mandiri, berempat nemuin Bu Tiwi. Nah, di situ tuh kita konsultasi kan, pengennya ini Bu, ini. Nah, tapi pas di sana itu Bu Tiwi tuh nawarin, misalnya, oh gimana kalau bahan aktifnya kita ngambilnya topiknya yang misalnya kayak kemarin itu ibuprofen. Nah, terus Bu Tiwi tuh gini bilang waktu itu, gimana kalau ngambil itu, tapi nanti datanya itu kalian lanjutin buat dilanjutin ke proyek saya selanjutnya seperti itu. Jadi dari awal Bu Tiwi waktu udah nawarin kalau nanti dibiayain gitu. Tapi dengan judul dan variabel yang bisa kita pilih fleksibel sendiri waktu itu gitu. Jadi aku tuh sempat ganti judul juga. Jadi ketika aku proposal itu tuh kalau nggak salah dulu itu pengaruh pH ya terhadap laju disolusi. Nah, ketika proposal itu tuh ada masalah gitu kan, karena penentuan pH-nya ternyata sulit jadi variabel, akhirnya diganti. Nah, kalau mandiri itu lebih enaknya gitu. Jadi ketika variabelnya ada yang tidak bisa butuh waktu lama untuk ditentukan, jadi kita bisa nentuin ganti variabel aja, tapi tentu dengan persetujuan dosen ya. Jadi ketika itu aku ganti variabel, jadi ganti judul, nggak full ganti judul, cuma ganti variabel itu aja. Akhirnya ya udah di-approve, terus jalan lagi. Cuma waktu itu karena kita udah dibilangin kan kalau dibiayain, jadi ketika kita udah selesai nih tugas kita, skripsian udah selesai sidang kalau nggak salah ya. Nah kita tapi tetap nge-lab untuk ngelanjutin hasil skripsinya kita, jadi hasil luarannya buat yang diambil Bu Tiwi gitu. Jadi kerja double ya, kayak proyek itu sebenarnya kan kerja double juga ya, tapi nggak apa-apa demi biaya yang ditanggung. Oke, berarti Kak Yunani lebih ke kayak semi-semi proyek gitu ya Kak? Mandiri tapi didanai sama dosennya gitu semi proyek. Jadi kalian mungkin bisa nanya juga sih, mungkin kalau misalnya pengen mandiri tapi ada nggak Bu kemungkinan untuk dibiayain tapi kita menawarkan jasa untuk nanti kita ngerjain proyeknya Ibu atau gimana tuh mungkin bisa juga sih. Ditanyain aja, dikomunikasiin aja ke dosennya. Siapa tahu bisa dibayarin juga. Berarti kayak harus ada kolom kali peng gitu ya sama dosen ya, kayak ngejar dosennya dulu, tanya-tanya gitu. Iya, jadi kita nargetin dosennya dulu tuh, dideketin dulu. Di lobby dulu. Tapi nanti kalau misalnya kan ada biasanya pembagian DPU, DPA itu pasti gitu apa Kak? Atau gimana ya? Aku nggak tahu kalau sistemnya sekarang, tapi kalau dulu waktu zaman aku masih itu tuh kita yang ngedeketin dosennya dulu, jadi kayak ngetak dulu.
Jadi yang ditentukan sama kampus itu dosen pembimbing keduanya. Jadi dosen pembimbing utamanya tuh udah pasti, misalnya aku ngetak Bu Tiwi ya. Jadi Bu Tiwi tuh udah oke, berarti udah pasti Bu Tiwi pembimbing utamanya. Yang keduanya baru diinin kampus. Tapi aku nggak tahu sih kalau sekarang sistemnya gimana. Mungkin update ke yang angkatan bawah lagi ya. Iya, kayaknya juga hampir seperti itu sih Kak, tapi kayak kita ngisi Google Form gitu, apakah kita udah pernah bimbingan, kayak gitu, baru nanti di waktu tertentu baru di-share nanti langsung bentuk PDF ini, dosennya ini, gitu sih Kak. Oh, ya. Mungkin tipsnya sebelum teman-teman yang mulai, kalian udah mulai ini dulu aja, bentuk satu grup gitu, terus ngelobi duluan aja gitu. Lebih melangkah lebih depan dikit lah ya. Ya, betul. Selangkah lebih maju. Oke, terima kasih Kak Tanfit. Oke, alasan narasumber nih bermacam-macam ya. Oh ya Kak, tapi pertanyaan yang ada di podcast kita nggak hanya dari kita nih. Jadi kemarin itu kita juga membuka Q&A untuk mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa yang masih galau-galau juga boleh bertanya nih. Oke, langsung aja nih ke pertanyaan dari mahasiswa S1 Farmasi ya. Oke, ini ada pertanyaan pertama nih yang masuk nih. Bagaimana nih cara memilih topik untuk skripsi? Dan biasanya untuk dapat topik itu berapa lama prosesnya gitu? Kayak mungkin pertanyaan ini lebih ke kakak-kakak yang skripsi mandiri kali ya. Tapi kalau misalnya untuk yang proyek kan biasanya udah dapat judul gitu ya Kak? Apakah benar ya? Mungkin dari kakak-kakak yang ikut proyek, dari Kak Tinton atau Kak Ayunda tadi ya yang ikut proyek. Gini ya, mau mencoba menjawab. Jadi gini, kalau proyek sistemnya itu kita tetap jadi gini, ketika proyek kita tuh ngerjakan proyek dosen, tapi di situ tuh kita juga jadi dalam sekali jalan kok saya tuh dulu kan tentang uji kopi arabica, daun kopi kepada kadar trigliserida sama kolesterol pada mencit. Nah, jadi itu kita tuh jalan dua sistemnya itu kalau proyek. Jadi dosen itu punya proyek apa, ketika dia itu jalan, kita tuh bisa ambil apa dalam perjalanan itu. Jadi tetap kita kita tetap cari judul, tetap cari variabel kayak gitu. Cuman lingkupnya itu sudah ada kayak gitu. Jadi sistemnya tetap sama, kita juga nyari topik, mungkin cari judul, cari variabel, tapi tetap yang sejalan dengan proyek dosennya kayak gitu. Oh, berarti sama aja ya Kak. Cuman emang lingkupnya udah ada, kita yang nyari di lingkup itu gitu. Iya. Berapa lama nih mungkin Kak Yunda dulu memilih judulnya, nyari judul ini, nyari judul yang pas nih? Kalau dulu itu karena berapa ya, sebulan 2 bulan lah ya. Soalnya gini, balik lagi. Kita kan kerjanya bareng. Enaknya tuh makanya kalau untuk teman-teman yang skripsian itu kayak kata Tanfits ya. Pertama tuh kita harus pilih dosennya dulu. Siapa yang kita tuh ngerasa nyaman untuk komunikasi, bimbingan, itu kan masing-masing mahasiswa kan punya preferensinya kan ya. Kalau sudah dapat dosennya kan kita juga udah bentuk grup. Nah, di grup itu kita tuh bisa diskusi kayak gitu. Lebih mudah ketika kita diskusi daripada kita harus mikir sendiri. Jadi kalau diskusi nanti kita baru komunikasi ke dosennya kalau seperti ini bisa apa enggak, atau mungkin kan dosen itu kan lebih lama kan berkecimpung di pendidikan, jadi bisa tahu misal oh ini sudah pernah dilakukan penelitiannya, oh ini misal sudah dilakukan penelitiannya, dan oh mungkin ini bisa dikembangkan seperti apa kayak gitu. Jadi lebih banyak diskusi sih untuk bisa mendapatkan topik yang sesuai. Itu jangan diem-dieman dipikir sendiri, nge-search itu ya janganlah, nanti enes ya kalau sendirian. Diskusi aja yang enak. Ya, karena kan kalau proyek punya kelompok ya, jadi ada teman untuk diajak diskusi gitu. Oke, mungkin kalau misalnya saya tanya ke yang mandiri nih, mungkin dari Kak Prisma nih. Kak Prisma berapa lama dulu mendapatkan judul yang tepat untuk skripsi dari Kak Prisma nih? Judul yang tepat berapa ya? Kira-kira sebulanan lah ya, itu buat bolak-balik ke dosen pembimbing juga. Jadi kan kalau di skripsi mandiri itu pertama kita menentukan bidang yang kita minati dulu. Kemudian habis itu kita mencari biasanya skripsi dari kakak tingkat sebelumnya sih. Ada nggak yang misalkan bisa kita ubah variabelnya dan kita jadikan judul kita, atau kalau nggak bisa juga dari jurnal.
Nah, kalau dari skripsi kakak tingkat sendiri itu kan lebih gampang ya nanti buat ditanyain sejarahnya atau gimana nanti kesulitannya kayak gitu. Terus sambil perjalanan itu kita juga konsultasi ke dosen yang kita incar atau kita tuju tadi itu. Mungkin ada masukan dari dosennya. Jadi kira-kira sebulanan sih untuk menentukan fix judul yang kita pilih. Oke Kak, jadi berarti skripsi ini lebih ke perjuangan mencari judulnya itu juga bisa dibilang struggle banget gitu ya. Soalnya kalau belum dapat judul ya kita juga belum bisa mau ngapain ya next step-nya gitu. Jadi kayak termasuk ke bagian yang krusial gitu ya Kak. Terus kita waktu ngadep ke dosen yang kita tuju itu juga jangan kosong-kosong banget gitu. Paling nggak kita menyiapkan beberapa judul atau alternatif judul yang bisa kita diskusikan. Nah, sama sih kayak teman-teman yang lainnya juga, saran aja nanti mungkin bisa bikin kelompok atau apa gitu. Jadi nanti, beberapa orang, teman kita yang kita anggap nyaman pastinya, karena skripsi itu kan nggak sehari 2 hari, kita ngerjainnya berbulan-bulan. Kalau misalnya kita mengerjakan dengan orang yang nyaman, diajak diskusi nyaman, itu akan lebih gampang gitu untuk mengerjakannya. Nah, kita biasanya itu bareng-bareng, misalkan untuk di biologi sendiri itu kan ada beberapa variabel yang bisa diubah, dari tanamannya, dari pelarutnya, dari apalagi ya, aktivitas apanya gitu. Mungkin bisa ini sih jadi gambaran buat next project. Oke. Berarti intinya skripsi itu kita juga butuh teman sharing, butuh teman yang yang enak diajak diskusi bareng gitu. Dan juga dosennya juga harus yang cocok sama kita gitu. Karena skripsi ini nggak sebentar gitu proses pekerjaannya ya. Betul sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini juga pertanyaan yang banyak ditanyain, yaitu apa benar nih kalau dalam milih skripsi itu sebaiknya disesuaikan sama bidang pekerjaan yang kita inginkan nanti. Nah, kalau misalnya nih kita pengennya kerja di industri, berarti kita harus milih skripsi di bidang A gitu. Terus kita pengen yang kerja di rumah sakit, kita harus milih skripsi di bidang B. Gitu gimana, Kak? Mungkin dari Kak Tanfis dulu ya, bisa bantu jawab, Kak. Nah, sebenarnya sih kalau kita kan milih bidang skripsi itu kan dari kesukaan ya. Sebenarnya sih idealnya kalau kita suka bidang tersebut, nanti pasti tujuan pekerjaannya juga nargetinnya di bidang tersebut juga. Biasanya kalau farmasetika, analisis kimia, itu biasanya kan di farmasi, biasanya seperti itu. Tapi sebenarnya itu nggak usah dipikirin saat itu juga sih. Maksudnya ketika kita saat ambil skripsi itu jangan dipikirin aku sukanya pelajaran apa, ya udah itu dulu yang dipikirin, itu dulu yang dikerjain, urusan nanti. Soalnya dalam mencari pekerjaan nanti itu ada banyak faktor sih. Maksudnya ketika kita nargetinnya, aku pengennya di industri farmasi, tapi kan bisa aja ada kemungkinan-kemungkinan lain ketika mungkin rezekinya ternyata dapatnya di farmasi klinis dulu lah gitu tuh. Ya udah nanti kan tergantung nanti gitu. Tapi kalau skripsi sih ya udah dijalin dulu aja, skripsi farmasetika dulu aja gitu. Tapi biasanya memang target pekerjaan yang diinginkan biasanya sesuai dengan bidang skripsinya seperti itu. Oke, apalagi kalau udah mikirin, aduh aku pengen kerja sini, aku harus ini. Ternyata pelajaran yang nggak sesuai malah pusing sendiri gitu ya, Kak? Ya, lebih baik biasanya dilihat aja dari nilai. Nah, jadi kan itu kan juga bisa jadi salah satu parameter kan. Kalau nilainya kalian baik di sana kan berarti kalian suka, kalian mau usaha untuk nilainya baik di sana, berarti ya udah berarti kalian mau berjuang di situ aja gitu sampai selesai. Intinya skripsi itu kan jangan sampai kalian putus di tengah jalan, udah mau selesai, udah proposal, tinggal sidang tapi putus gara-gara aduh ternyata aku nggak suka, ternyata kok gini gitu. Jadi pastiin aja skripsi itu selesai sampai akhir aja gitu. Urusan pekerjaan nanti setelah selesai wisuda baru dipikirin lagi. Oke, berarti lebih ke apa yang ada dijalani dulu, nanti dipikir nanti gitu ya Kak ya. Oke, kita langsung aja nih ke pertanyaan yang ketiga nih dari teman-teman mahasiswa S1 juga nih. Ini mungkin lebih ke kimia ya, jadi nanti interaksi sama Kak Tinton nih. Oke, pertanyaannya gini nih. Pertanyaannya, saya ingin ambil kimia farmasi nih Kak,
tapi masih bingung kimia yang mau saya ambil tuh kimia yang mana, karena kan ada yang analitik, ada yang organik. Boleh dong Kak bagi tipsnya, tips dan trik biar saya bisa memilih kimia yang tepat menurut saya. Kayak mungkin dari Kak Tintan nih bisa menanggapi. Oke, jadi kalau di farmasi kimia itu kan memang ada dua itu ya, secara garis besar ada organik sama analisis. Cuman sih kalau menurutku, satu kalau memang tipe anak yang suka main dengan angka itu lebih ke kimia analisa, karena di sana banyak sekali nanti berhubungan dengan data analisis dan itu angkanya lumayan ribuan biasanya kalau pakai apa namanya kimia analisis. Nah, untuk yang kimia organik ya itu biasanya dipecah lagi jadi dua. Jadi ada sintesis sama bahan alam. Nah, untuk yang sintesis itu biasanya kalau memang dia kimia dasarnya dia sudah kuat, itu biasanya bisa survive di kimia organiknya, karena kimia organik itu secara teori kan kita biasa gampang ya nulis persamaan rumus kimia itu dari ini A ditambah B jadinya AB gitu. Cuman faktanya ketika kita melakukan sintesis secara lab itu kemungkinan keberhasilan itu bisa 50-50. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan ketika kamu memang pengen lulus cepat ataupun memang nggak ada tenggat waktu untuk lulus cepat, itu biasanya bisa fleksibel sih kalau di kimia organik gitu. Cuman kalau kayaknya sih mulai dari angkatanku sampai ke depan ataupun ke belakang kayaknya yang kimia organik itu aku baru menemui satu orang aja gitu dari Mas Rifki itu. Terus untuk yang kimia bahan alam itu tuh lebih sebenarnya ini sangkut pautnya sama biologi sih. Jadi biasanya mulai dari identifikasi dia dalam tanaman itu ada golongan senyawa apa aja, itu biasanya kita ceknya itu biasanya di biologi. Nah, ketika kita sudah dapat lanjut nih biasanya mau diuji ini aktivitasnya di senyawa apa, itu biasanya relate-nya sama biologi kalau kimia bahan alam. Dan untuk yang tingkatnya lebih tinggi lagi itu biasanya kita sampai isolasi senyawa. Nah, untuk isolasi senyawa ini sebenarnya skripsi yang menurutku peluangnya itu bisa luas banget. Cuman memang tingkat kesulitannya lebih susah karena kita kan diharuskan untuk identifikasi senyawa. Nah, itu memang lumayan butuh istilahnya kalau kita identifikasi senyawa itu tuh kayak kita bikin puzzle gitu loh gitu. Jadi kan kita tuh kalau identifikasi senyawa itu pakai alat namanya NMR dan MS biasanya. Nah, untuk NMR sama MS itu kita disuruh menerawang ini senyawa apa berdasarkan kurva yang ada di hasil injekan dari produk dari senyawa yang kita injek tadi. Nah, itu prosesnya biasanya lumayan lama. Kita dapat hasilnya itu cepat, hasil senyawanya. Tapi biasanya yang lama adalah menentukan ini tuh senyawa apa. Dan kayaknya yang seperti ini tuh baru beberapa aja angkatan yang 2016 kalau nggak salah. Itu terus dan perlu dipertimbangkan juga masalah biaya ya. Biasanya kalau di kimia analisis itu biayanya banyak untuk menghabiskan di reagen. Nah, itu kalau syaratku sebelum memang memutuskan untuk kimia organik ataupun kimia analisis, satu tentukan dulu judulnya apa, punya bayangan judul apa yang mau deskripsikan nanti. Nah, setelah tahu judulnya, punya bayangan judulnya, coba deh deketin dari asisten lab yang ada di kimia. Nah, itu biasanya tanya di sana punya reagen apa yang sekiranya bisa kalian pakai untuk skripsi. Nah, ini kemudahannya apa? Ini ketika kalian sudah jalan skripsinya, kalian tuh udah nggak bingung nyari link untuk dapat reagen, karena seperti yang kata Mbak Ayunda tadi, nyari reagen itu susah. Susahnya kenapa? Karena kadang itu butuh relasi khusus dan itu lumayan memakan waktu ketika kita nggak punya. Karena kadang ada juga yang reagen itu kita minta di industri farmasi dan itu kalau kita nggak punya link orang dalam itu lumayan susah nyarinya. Mungkin itu sih. Ini juga ada pertanyaan yang lanjutan nih. Pertanyaannya ini seberapa besar ya Kak korelasi bidang skripsi kimia dengan pekerjaan di ranah industri gitu.
Oke, kalau Kak Tinton sendiri di pekerjaannya ini udah selaras nggak sama bidang skripsi kimia yang Kak Tinton ambil atau gimana nih, Kak? Biasanya kalau di industri itu lebih banyak ke kimia analisis ya, karena terutama kalau memang dia ngambilnya adalah di bidang QC. Nah, kalau di QC kan memang berhubungan dengan analisis paling berhubungan dengan spektro ataupun LC, seperti itu yang paling banyak. Nah, tapi biasanya ketika interview awal itu biasanya ditanyain kamu dulu skripsinya apa. Nah, dari skripsimu apa itu biasanya kamu suruh nyeritain perjalanan skripsimu itu apa aja yang dilakuin. Nah, itu setelah aku masuk ke dunia industri itu poinnya lumayan gede di sana. Jadi kebanyakan itu yang diambil memang personal yang memang punya pengalaman skripsi di bidang kerja yang mau diambil. Misal di industri itu kan ada pembagian QA, QC, produksi, sama packaging. Nah, biasanya kalau untuk yang QA, terus kemudian QC, supervisor produksi, itu biasanya diambil dari teman-teman yang di farmasetika ataupun kimia farmasi gitu. Oke, ini udah dijabarin jelas banget ya sama Kak Tinton pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat nih. Misal nih DPA kita dosennya di bidang FKK. Apakah nanti skripsi kita juga harus ngambil dari FKK ya gitu? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Prisma kali ya, Kak? DPA ini maksudnya dosen pembimbing akademik atau gimana? Iya, dosen pembimbing akademik, Kak. Kurang tahu untuk yang sekarang, tapi seangkatan saya dulu itu nggak harus ya. Jadi nggak ada relasinya antara dosen pembimbing akademik dengan dosen pembimbing skripsi sebenarnya. Jadi kalau DPA kan udah ditentuin dari awal ketika kita masuk semester 1 itu. Sedangkan dosen pembimbing skripsi itu biasanya kita waktu mengajukan judul skripsi di akademik. Jadi kan kita judulnya apa, terus nanti dosen yang ditak tadi itu siapa gitu. Nah, itu juga nanti akan masih diolah sama pihak akademik ya, apakah dosen tersebut available atau seperti apa kayak gitu. Nggak ada kaitannya kayaknya. Oke, berarti kalau semisal DPA kita yang jadi dosen pembimbing kita di skripsi itu berarti bisa atau enggak, Kak? Bisa, aku kayak gitu. Jadi awalnya kan karena bimbingan akademik, akhirnya aku curhat pengen cepet lulus, pengen gini-gini, pengen target lulusnya sekian tahun. Akhirnya dosen pembimbing akademik aku memberikan ide gimana kalau menggunakan bahan yang saya punya, ini udah nggak kepakai lagi untuk dijadikan skripsi. Jadi otomatis dosen pembimbing akademik aku juga jadi dosen pembimbing skripsi pertama gitu. Oke, Kak Prisma, terima kasih jawabannya. Berarti intinya nggak ada relasi khusus ya. Jadi mungkin DPA itu sebenarnya tuh lebih mengarahkan kita mau skripsi bagian mana gitu. Nggak mesti bagiannya DPA bagian apa kita harus ikut skripsi bidang itu kayak gitu. Oke, mungkin ini ada pertanyaan yang kelima nih. Pertanyaan yang kelima ini juga kita ambil dari mahasiswa juga ya. Pertanyaannya, kalau misalnya nih mau mengambil penelitian di masyarakat itu sebaiknya ngambil lab apa ya? Oke, mungkin pertanyaan ini mungkin lebih ke FKK kali ya, tapi mungkin memang bukan ranahnya Mbak Ayunda karena Mbak Ayunda biomed ya. Tapi mungkin Mbak Ayunda mungkin bisa menjawab nih. Kalau penelitiannya ke masyarakat gitu gimana, Kak? Mohon maaf gangguannya ya. Jadi gini, kalau farmasi klinik dan komunitas labnya itu kan dia ada dua, ada yang dia farmasi klinik sama dia komunitas. Jadi kalau seandainya ingin penelitiannya di masyarakat, itu otomatis bisa langsung milih yang di komunitasnya. Komunitasnya itu kan misal ada kayak bisa langsung konsultasi kayak ke Bu Ika, ke Pak Anton, kayak gitu tuh bisa. Memang kalau farmasi klinik dan komunitas itu dia itu kan ada dua jalur gini kan. Ya sama sih, setiap lab itu kan pasti ada spesialisasi masing-masing. Kalau memang mau masyarakat penelitiannya itu bisa pilih labnya di farmasi klinik dan komunitas. Cuman ya itu kalau saya tahu dari teman-teman kalau bagian komunitas tuh kebanyakan kan nggak nge-lab. Jadi skripsiannya tuh langsung ke lapangan. Nah, mereka tuh aktifnya ketika habis ambil data, mereka mungkin lebih ke pengelolaan datanya. Itu biasanya di luar lab sih.
Nanti kalau sudah langsung konsultasi ke dosennya kayak gitu. Oke, berarti kalau misalnya memang terjun ke masyarakat, berarti langsung terjun ke masyarakat untuk cari data gitu ya, Kak? Nggak perlu nge-lab kayak yang Kebanyakan gitu. biomed. Kenapa? Nggak kayak yang biomed kan harus di lab Oh, terus gitu. kalau yang biomed kan kebanyakan karena kita biasanya pakai hewan uji atau kita nguji-nguji menggunakan alat, dan akhirnya kita kan mainnya di lab. Kalau seandainya yang komunitas tuh mainnya agak jauh biasanya ke masyarakat kayak gitu. Cuman ya gitu, kesulitannya di farmasi klinik dan komunitas tuh karena kita berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak bisa kita kontrol, tuh biasanya agak susah. Jadi kayak misal kalau di farmasi klinik kan kita berhubungan sama hewan uji, itu tuh cobaannya banyak. Misal kalau sudah tinggal, misal kita penelitian ambil data 14 hari kayak gitu ya, udah kita rawat nih baik-baik, ternyata di hari ke-13 mencitnya nggak ada, tikusnya matilah, intinya itu wes ya begitulah ujiannya kalau di farmasi klinik. Pun kalau di komunitas tuh sama, kita kan juga harus punya variabel dan harus tahu tempatnya tuh seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan topik kita kayak gitu. Dan kita tahu sama-sama tahu kan masyarakat itu variabelnya itu sangat banyak sekali gitu. Jadi memang kesulitannya kalau di farmasi klinik dan komunitas, bukan kesulitan ya, tantangannya kalau di farmasi klinik dan komunitas itu seperti itu. Oke, Kak Ayunda, terima kasih. Oke, mungkin ini ada pertanyaan yang terakhir juga nih, sangkut pautnya juga tentang yang komunitas nih. Pertanyaannya gini, oh ya Kak, biasanya kan kalau misalnya skripsi itu, skripsi yang tentang masyarakat itu biasanya pakai yang kuesioner gitu ya. Mungkin Kak Ayunda nih ada pernah nih, dapat curhatan nih dari teman-teman yang komunitas, mungkin gimana sih Kak persiapan, kalau misalnya ke masyarakat dengan kuesioner kayak gitu, Kak? Ini aku sharing sesuai dengan apa yang tak rasain itu saya dengar dari teman-teman ya. Soalnya kan kebetulan kalau di angkatanku waktu itu yang banyak peminatnya itu memang labnya farmasi klinik dan komunitas. Biasanya tuh kalau setiap angkatan itu memang ada concernnya itu beda-beda. Kalau kayak di angkatan atasku tuh kalau nggak salah banyak yang di kimia kayak gitu. Jadi tuh setiap angkatan tuh biasanya banyak ada terkonsentrasi di beberapa lab kayak gitu. Nah kebetulan pas di angkatanku itu lumayan banyak juga yang ambil komunitas, dan kebetulan mereka juga sering main ke lab, jadi sering-sering cerita. Kalau mereka itu pertama kalau mau ambil data itu kan harus bikin kayak kuesioner atau alat bantu pengambilan data. Nah itu tuh harus dicek dulu, divalidasi dulu kayak gitu. Terus itu kan harus dikonsultasikan ke pembimbing kayak gitu. Nanti ada caranya, kan saya juga nggak mendalami di situ. Nah itu kalau sudah turun ke masyarakat, otomatis harus ambil data, kan sudah ada cara perhitungan pengambilan sampel kayak gitu. Nah kalau yang komunitas ini juga ada yang dia ngambil data yang kerjasama dengan instansi itu ada. Jadi pas temanku tuh ada yang dia ambil data ke rumah sakit, jadi harus bersurat dulu kayak gitu. Jadi nggak harus melulu ada di masyarakat komunitas tuh juga nggak seperti itu. Ada yang ambil data di sebuah instansi kayak gitu. Nah itu tuh harus mainnya di bersurat dulu karena kan kalau hubungan antar instansi itu lebih formal. Jadi ketika bersurat untuk pengambilan data, nah nanti kalau sudah di ACC ada balasan ya udah nanti mahasiswanya itu datang ke instansi itu untuk mengambil data sesuai yang dibutuhkan. Kalau bedanya tuh kalau komunitas tuh lebih sosial, berhubungan sosial itu lebih besar lah gitu. Kalau yang teman-teman yang lebih seneng gelutak-gelutuk di lab ya udah pilih satunya kayak gitu. Banyak pilihannya kok. Yang penting pesan saya tuh kalau skripsi karena yang dibutuhkan tuh endurance-nya ya. Kita tuh bukan lari sprint yang cepat, tapi kita tuh harus kalau ceritanya kayak maraton lah. Jadi tuh harus cari yang kita tuh nyaman, bener-bener kita tuh enak gitu loh ngelakuinnya. Jangan sampai kalau kita itu senengannya gelutak-geluk sendiri di lab atau apa, tapi kita memaksakan ingin masuk komunitas karena itu proyeknya adanya di komunitas kayak gitu. Itu mungkin harus dipikir beberapa kali, dipertimbangkan lah intinya. Soalnya kan takutnya di jalan harus merasa tidak nyaman kayak gitu. Intinya kalau skripsi itu komunikasi, terus ketahanannya itu harus
siaplah. Intinya harus nyaman dulu karena kita kan akan menghadapi banyak tantangan kayak gitu. Oke, berarti kalau di komunitas itu lebih ke main data, terjun ke masyarakat langsung, sedangkan kalau di klinis itu lebih ke ya nge-lab gitu-gitu ya, Kak. Oke, ini kita udah ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan nih baik dari yang kami tanyakan ataupun dari teman-teman mahasiswa lain yang ingin bertanya. Nah, ini udah di penghujung acara nih, Kak. Jadi kita mau dengar nih closing statement, pesan-pesan kakak-kakak yang udah pernah menempuh skripsi nih untuk teman-teman yang masih galau, dia pengen milih skripsi apa gitu. Mungkin dari Kak Tanfis dulu, Kak. Pesan-pesan sama closing statement untuk teman-teman pejuang skripsi. Ya, apa tadi ya closing statement ya? Jadi pokoknya kalau milih bidang skripsi, kalau menurut aku sih pilih aja yang menurut kamu sukain. Disukain ini pelajarannya, dosennya, dan lingkungan teman-temannya sih mungkin juga ngaruh ya. Tapi ini sih pelajarannya sama dosennya. Jangan sampai pilih dosen yang kamu nggak bisa nyaman, nggak bisa dekat. Karena komunikasi sama dosen itu juga penting banget. Kadang itu kita ngerasa gini, Kak. Jadi kadang tuh miskom sama dosen. Dosennya ngerasa kita itu misalnya kok nggak ngerjain, ngilang-ngilang terus misalnya ya. Terus dari segi mahasiswa kita ngerasa kok nggak diperhatiin. Nah, jadi itu perlu banget sih koneksi sama dosennya. Jadi biar nggak miskom, biar nyambung gitu. Karena ketika kita ada apa-apa, ada kita sulit atau apa itu yang bantu itu dosennya, yang ngasih solusi, yang mau menyempatkan waktu untuk ngerevisi skripsi kita itu kan dosen. Nah, jadi itu penting. Terus tadi kan aku bilang tuh misalnya berhubungan dengan pekerjaan nanti bingung. Aku skripsinya ini nanti tapi kerjanya gimana gitu ya. Maksudnya gini, kalau misalnya kalian ambil biologi, kalau pengen di industri farmasi biasanya itu kan pilihnya farmasetika, kimia analisis atau biologi farmasi itu bisa. Nah, tapi maksudnya jangan spesifik misalnya aku nanti di farmasetika nih, tapi nanti industrinya tuh aku berarti harus diproduksi ya. Itu enggak. Jadi enggak harus kayak gitu. Jadi ketika kita ambil farmasetika nanti pas di industri farmasi bisa di QA, bisa di QC. Itu bisa diproduksi itu bebas aja gitu. Yang penting bidangnya itu masih satu lingkup. Tapi biasanya kalau kalian benar kata Tinton tadi, kalau ambil skripsinya di farmasetika atau kimia, itu biasanya di industri nanti ditanyain, biasanya paling banyak diterimanya itu kalau ambil skripsinya masih berhubungan dengan yang di industri farmasi. Gitu. Itu memang benar sih. Soalnya kan pengalaman tentang formulasi dan analisisnya ditanyain. Nah, tapi kalau misalnya kalian sukanya yang komunitas sama biomedik ya, itu biasanya kan di apotik sama di rumah sakit. Tapi kalau di apotik itu enggak sih, bisa dua-duanya sih. Jadi kalian jangan terlalu fokus sama nanti aku kerjanya gimana. Fokus aja sama yang kalian suka dulu. Pastikan skripsinya selesai dulu, lulus, baru kalian fokus nanti ke pekerjaan. Itu aja sih yang penting, diselesaikan dulu, jangan sampai patah di tengah-tengah. Benar kata Ayunda tadi, endurance-nya harus dijaga. Karena itu yang paling susah, karena pasti ada kan kejadian di setiap angkatan, udah proposal, tinggal sidang satu lagi, tapi patah karena ngerasa, aku udah nggak suka atau apa gitu. Dan ini cerita bener ya, teman aku pernah kayak gitu, dan dia bilang, cerita ke aku kalau nyesel ninggalin, padahal tinggal sidang tapi nggak diselesain gitu. Jadi nyesel. Jadi jangan sampai kalian nyesel kayak gitu. At least itu jadi pertanggungjawaban kalian ke orang tua kan, nyelesain tanggung jawab yang udah dimulai gitu. Jadi harus selesai. At least harus selesai. Oke, karena nggak usah pusing-pusing mikirin yang aneh-aneh dulu deh. Intinya kerjain yang kita sukain gitu. Karena saya pernah dengar ya, skripsi yang benar, skripsi yang baik itu skripsi yang dikerjain. Iya. Kalau kayak cuman ide di kepala tapi nggak dituangkan itu ya sia-sia gitu, percuma. Benar. Okay. Lagian kalian juga kayak Mbak Prisma ya. Prisma kan dulu ambil biologi farmasi, sekarang kerja di industri farmasi. Jadi nggak yang misalnya
ambil skripsinya biologi nanti harus kerjanya di industri jamu. Enggak harus kayak gitu. Jadi ya yang kalian suka aja dulu, nanti waktu pekerjaan kan bisa ngelamarnya bisa banyak bidang, banyak pilihan yang bisa dipilih. Oke, terima kasih Kak Tanfis. Kita dengar closing statement sama pesan-pesan dari Kak Prisma dulu nih Kak. Closing statement dari aku, mungkin semua skripsi itu pasti ada hambatannya masing-masing ya. Nggak peduli itu ngambil bidang apa, biologi, farmasetika, kimia, klinik komunitas, biomedik, semuanya itu pasti ada hambatannya di tengah jalan. Tapi bagaimana kita menyikapi hambatan tersebut? Ngobrol aja, diskusi aja sama dosen, jangan ada yang disembunyikan. Kita welcome aja kalau misalkan ada masalah atau hambatan, karena seringnya itu ketika kita ada hambatan itu malah nggak cerita, malah nggak sharing ke dosennya, kita pikirin sendiri dan akhirnya kabur-kaburan. Kebanyakan di beberapa angkatan itu ada yang seperti yang diceritakan Mbak Tanfis tadi, ada masalah, nggak ngomong, nggak cari solusinya, malah dia menghindar. Kadang sampai dosennya tuh yang nyariin mahasiswanya, kemana, nggak bimbingan kayak gitu. Dia jangan sampai. Terus kayak ya jangan ini sih, jangan selalu melihat rumput tetangga itu lebih enak. Kadang-kadang itu kayak, temen aku yang skripsi di sini udah lulus duluan nih, itu pasti ada trigger kayak gitu tuh yang akan menurunkan semangat kita. Fokus aja sama apa yang kita kerjain, jangan terdistraksi dengan hal-hal yang ada di luar. Terdistraksi boleh, tapi itu jadikan semangat, jangan malah mengendurkan semangat kita kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Prisma nih intinya kita fokus, karena nggak cuma skripsi sih Kak, kayak tugas kuliah aja nih, karena kita lihat teman udah selesai terus kita ngedrop sendiri gitu, belum, padahal ya kita tuh udah di tracknya, cuman kan ya itu tergantung tinggal orangnya aja gitu, ngerjainnya cepat atau lambat gitu. Oke, terima kasih Kak Prisma. Lanjut kita dengar closing statement dari Kak Tinton. Kalau dari aku, skripsi itu kan ibaratnya adalah penutupan kalau ketika kita sarjana ya. Ibaratnya kado, itu kan kita skripsi itu adalah bungkusnya yang paling luar, dan itu usahakan yang paling secantik mungkin dan sebagus mungkin, dan ketika kalian bisa menyelesaikan itu merasa bangga kalau aku bisa menyelesaikan skripsi itu dengan baik dan bisa berkesan ketika aku sudah lulus nanti, dan itu bisa aku ceritain ke siapapun dan aku merasa happy gitu. Dan ketika kita tuh udah punya rasa yang kayak gitu, kita tuh ngerjain skripsi itu jadi semangat gitu loh. Nah, jadinya kita nggak akan kayak males-malesan kalau ini tuh ini cuman skripsi apa buat syarat lulus doang. Nah, itu jangan kayak gitu. Usahakan kalau skripsi itu bikin sebagus mungkin supaya kamu itu bisa lulus dan merasa bangga bahwa itu tuh skripsi yang kamu kerjain sendirian, dengan support dari teman-teman maupun dari dosen ataupun orang tua dari kalian. Mungkin itu dari aku. Oke, jadi intinya kayak skripsi itu reward di akhir. Kita udah berjuang selama 3,5 atau 4 tahun nih, terus di akhirnya ya masa biasa aja, jadi harus memberi kesan terbaik gitu ya Kak, biar bisa dikenang terus gitu. Ya. Oke, yang terakhir nih dari Kak Ayunda, Kak, gimana closing statement-nya? Kalau dari saya, closing statement-nya tuh, skripsi itu anggap aja kayak kalian tuh menghadapi tantangan terakhir, challenge terakhir di S1. Apapun yang terjadi, udah kalian harus bisa lulus dari tantangan ini. Soalnya ingat, setelah ini masih banyak tantangan-tantangan yang lain. Jadi intinya kalau mau naik tangga, kalian mau naik tangga pertama aja nggak mau, gimana mau naik tangga selanjutnya, kayak gitu. Jadi apapun yang terjadi selama masalah skripsi ini, tantangan skripsi ini dilakukan, tetap maju aja. Ketika ada tantangan yang kalian nggak bisa hadapin, kalian tuh masih punya banyak cara untuk menyelesaikan itu. Utamanya kan ada dosen pembimbing. Katain aja apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian hadapi, itu konsultasikan aja. Kalau seandainya males terus lelah, itu tuh wajar ya. Nah, itulah gunanya kenapa kalian tuh punya tim, punya teman, punya dosen kayak gitu. Jadi maju aja terus. Intinya ini masih baru awal dari langkah-langkah sebelumnya, masih banyak tangga-tangga selanjutnya yang harus kalian naiki lah intinya. Jadi lanjut jalan terus ya. Oke, intinya tetap konsisten ya, karena
apalagi kita farmasi ini masih kalau pengen lanjut ke profesi ada profesi apotekernya gitu ya. Jadi kalau di S1 udah nggak semangat gitu kan ya untuk lanjut ke next selanjutnya itu ke step selanjutnya itu agak susah gitu ya Kak. Oke, kita dapat pesan-pesan yang luar biasa dari 4 pemateri kita. Semuanya ngebuka nambah wawasan banget ya Kak Obi. Iya. Ya semoga dengan adanya podcast kali ini nanti kalau misalnya memang podcastnya sudah rilis ya semoga bisa menambah pengetahuan lah untuk mahasiswa-mahasiswa farmasi yang masih bingung gitu ya Kak Adel ya. Bener Kak. Oke, kakak-kakak narasumber, kita benar-benar ada di penghujung jalan nih. Sedih banget ya, tapi semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi, kita bisa ngobrol lagi, sharing lagi, seru-seruan kayak gini. Oke, semoga nanti apa yang kita bahas di podcast nanti senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kakak-kakak narasumber juga selalu diberi kesuksesan, selalu diberi kesehatan. Nah, mungkin itu aja dari saya. Saya Opi Fazila dari Departemen PSDM dan rekan saya. Saya dari Desti Anissa dari Departemen PSDM. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan atau perbuatan yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak narasumber. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Semangat. semuanya.